Halo, jumpa lagi bersama saya di Agronomia AS Channel. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan sukses selalu dalam berkarya. Pada kesempatan ini, saya membuat video tentang cara pemupukan jeruk purut yang ditanam di dalam pot. Kemudian cara memetik daun untuk bumbu. Dan juga pemotongan duri yang ada pada jeruk purut ini. Nah, jeruk purut yang saya tanam ini, kendati pun ini belum berbuah, tapi sudah memberikan manfaat yang luar biasa, khususnya daunnya untuk bumbu dapur. Nah, jeruk purut ini yang saya tanam juga ini adalah jeruk purut yang kecil, jenisnya yang kecil, bukan yang jeruk purut yang besar. Karena jeruk purut ada dua, ada jeruk purut yang buahnya besar dan ada yang kecil-kecil. Nah, ini adalah yang jeruk purut yang buahnya kecil-kecil, dan ini saya tanam dari hasil cangkok. Nah, untuk yang kecil ini, teman-teman, jeruk purut yang kecil ini daunnya sedikit agak berbeda dengan jeruk purut yang buahnya besar. Nah, di sini daunnya kita lihat dia lekukannya yang di bagian bawah ini kecil, kemudian yang ke atas ini lebih lebar. Yang ini. Sementara kalau yang jeruk purut yang buahnya besar, biasanya itu hampir seimbang lekukannya. Jadi dia membentuk angka 8. Jadi lekukannya itu lebih agak di tengah di sini sehingga dia hampir seimbang antara yang di bawah dengan yang di atas. Nah, untuk pemupukan dari jeruk nipis ini dan bahkan tanaman pada umumnya tanaman-tanaman buah yang ditanam di dalam pot, sebaiknya jangan menggunakan pupuk kimia. Jadi digunakan pupuk kandang. Karena kalau menggunakan pupuk kimia, itu tanah yang ada di dalam pot ini bisa mengeras. Kemudian yang kedua, pupuk kimia kalau kena akar-akar halus dari tanaman, biasanya itu akan mati. Nah, khususnya kandungan nitrogen atau urea, itu biasa tanaman akarnya justru mati. Akar yang rambut-rambut akar itu. Nah, sementara justru rambut akar yang akan menyerap unsur hara. Nah, di sini saya siapkan pupuk kandang. Ini yang pupuk kandang yang sudah matang, benar-benar sudah matang, sudah tidak berbau. Ini yang saya taburkan di dalam pot ini. Nah, tidak perlu banyak-banyak. Nanti beberapa saat lagi ditambah lagi. Dengan melihat kondisi tanaman. Nah, kemudian saya juga akan perlihatkan tentang cara memetik daunnya, teman-teman. Jadi, dalam memetik daun ini, jika akan dijadikan bumbu, di sini saya akan perlihatkan beberapa yang saya sudah petik. Nah, ini teman-teman. Ini yang saya ambil bumbu yang lalu ini. Kemudian di sini juga. Nah, ini yang lain. Ini. Jadi kelihatan ini daun kecil. Nah, caranya teman-teman. Sebaiknya kalau kita memetik, di sini akan saya perlihatkan yang ini hanya contoh saja. Ini teman-teman supaya jelas. Nah, sebaiknya dalam kita memetik untuk bumbu dipetik di sini.
Tidak apa-apa, ini saya jadikan contoh, petik di sini seperti ini. Ini yang daun di dalam ini, yang kecil ini disisakan. Jadi dia tidak langsung habis daunnya. Jadi jangan dipetik, dicopot di dalam batangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, supaya ini masih bisa berfungsi untuk fotosintesis. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah keluar lagi tunas, sudah dipetik ini. Jadi supaya ini batangnya ini tetap dia kelihatan dia tidak gundul. Jadi masih ada daun sepotong walaupun kecil ini, yang tentunya ini masih bermanfaat untuk batang ini. Nah, kemudian untuk jeruk purut ini salah satu jenis jeruk yang durinya luar biasa, tajam dan banyak. Nah, tapi di sini yang saya tanam ini sudah tidak ada, sudah jarang durinya. Seperti ini yang di bawah ini teman-teman, ini saya potong supaya tidak berbahaya, tidak membahayakan kalau kita petik daunnya. Ataupun kalau di rumah ada anak-anak kecil, nah itu untuk menghindari jangan sampai anak-anak kalau bermain itu bisa kena durinya. Nah, di sini ini saya belum potong. Ini saya akan potong seperti ini. Jadi sebaiknya dipotong teman-teman kalau ditanam di dekat rumah. Jadi biarpun tidak mepet di dalam, yang penting yang tajamnya itu dikasih keluar. Nah, apakah berpengaruh ke pertumbuhan tanaman? Ini tidak teman-teman. Ini tidak berpengaruh. Nah, ini jadi supaya aman. Nah, ini. Jadi untuk tanaman jeruk purut ini, selain buahnya yang sangat bermanfaat, ini juga tentunya daunnya. Dan bahkan dari awal kita menanam, itu daunnya sudah bisa dimanfaatkan. Yang penting pada saat pengambilan itu diseimbangkan dengan umur tanaman. Artinya jangan mengambil daun terlalu banyak kalau masih seperti ini. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan sudah mendukung channel ini. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.